Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah masuk di bab ke-57. Paling tidak mestinya 57 hadis ya. Kalau satu bab, satu hadis saja, berarti sudah 57 hadis mestinya yang sudah kita kuasai. Tapi karena kita belajar punya penyakit begitu, jadi lupa. Kalau enggak mau lupa nggak usah belajar katanya. Kan nggak ada yang diingat, jadi nggak ada yang lupa, Pak. Ya. Nah, karena kita belajar ada yang lupa itu biasa. Karena itu tidak bosan-bosan kita mengulang. Jadi tidak selalu mengulang itu jelek ya, karena mengulang itu membuat kita semakin kuat ya. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini menjelang siang ini kita masuk ke bab 57 tentang babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaq wa dammis su'al min ghairi darurah. Ada 3 poin di situ ya, ada 4 poin: qanaah, afaf atau iffah, kemudian iktisad dan dammus su'al. Ya, yang pertama qanaah. Udah bahasa yang sangat akrab, kita semua juga udah paham. Coba kalau kita lihat di kamus, makna qanaah itu adalah ar-ridha wal qabul. Apa? Ridha bahasa Indonesia sudah ridha. Menerima dan apa bedanya? Qabul juga menerima. Ridha tuh ya lapang ya, menerima dengan lapang, dan ya. Wal iktisad wal afaf, apa afaf? Iffah, sering juga kita dengar sudah iffah. Bahkan ada nama anak kita pun namanya Afifah, atau istri kita namanya Afifah. Afifah. Secara bahasa al-iffah al-kaffu wal man'u. Kaffu ini telapak tangan, Pak. Kalau kita nahan sesuatu apa pakai? Bukan lagi itu film Brahma Kumbara yang gini, bukan. Kalau ada barang mau nyerang kita, kita tahan gini. Secara bahasa al-affatu al-kaffu, menahan untuk melakukan suatu yang tidak terpuji, suatu yang dosa, itu namanya iffah. Atau sesuatu yang tidak layak, itu iffah. Jadi iffah itu berarti kemampuan kita untuk mengendalikan diri dari melakukan yang terlarang, tercela, dan tidak layak. Kenapa kok identik iffah itu dengan perempuan biasanya? Padahal juga laki-laki punya syahwat sama ya, sebenarnya tidak identik dengan perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iktisad fil ma'isyah. Apa iktisad? Ekonomi kan, seringkali dalam surat Fatir ya, Allah menyebutkan manusia ada 3 golongan. Faminhum sabiqun, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sabiqun bil khairat ya. Yang kedua, faminhum muqtasid, ada yang hitung-hitungan. Saya kalau ngelakuin ini dapat apa? Masih hitung-hitungan. Kalau yang sabiqun bil khairat enggak peduli, pokoknya dalam kebaikan dia mau keluar berapa, mau harus begadang, itu orang yang tingkat pertama. Nah, yang kedua yang masih hitung-hitungan. Saya dapat apa ya? Kalau saya gini, saya rugi enggak? Masih banyak hitung-hitungannya. Yang ketiga, wa minhum dhalimun linafsih, yang mendolimi dirinya. Nah, kita termasuk yang mana, Pak? Nah, minimal yang muktasid lah. Ini masih hitung-hitungan, tapi kebaikan, tidak dolim gitu. Ya. Yang keempat, tadi iktisad ya, sederhana atau ekonomis dalam hidup, dan infak. Infak artinya di Indonesia infak itu sedekah. Secara bahasa itu infak pengeluaran. Ya Syekh, kam anfaqta fi syahr? Berapa pengeluaran Anda sebulan? Bukan hanya infak, bukan sedekahnya saja, semua pengeluaran itu namanya infak. Makanya dalam hadis kan, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Nanti tentang harta kan 2 pertanyaannya, Pak. Dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Makanya panggil fima anfaqah. Jadi infak itu dalam bahasa, secara bahasa artinya luas. Semua pengeluaran kita. Nah, coba dalam bahasa Indonesia sudah menjadi sempit, infak itu sedekah. Sedekah infak sudah gandengan ya. Ziz,
zakat, infak, sedekah. Maka sudah singkatannya. Lazis, lembaga amil zakat, infak, sedekah. Ya. Yang poin keempat, jadi ada 4 pembahasan. Wa dhammus su'al. Apa dhamma yadhummu? Artinya tercela. Jadi hadis-hadis mencela. Soal apa soal? Bukan di sini, minta-minta. Ya, soal artinya bisa. Ya kan, kalau bertanya minta jawaban juga. Minta-minta, maksudnya min ghairi darurah, kecuali dalam keadaan darurat, emergensi. Ini termasuk hadis paling sedikit babnya. Ada kurang lebih 16 hadis. Biasanya kemarin 30. Ini 16, mudah-mudahan bisa selesai dalam 16 dalam 40 menit ke depan. Dibuka biasa oleh Imam Nawawi dengan ayat-ayat. Kemarin masih ingat nggak? Apa kira-kira kenapa dibuka dulu dengan ayat? Bukan langsung hadis, padahal kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih? Sumber pengetahuan adalah Al-Quran. Ada yang lebih pas lagi? Kenapa setiap bab ini kan bab hadis ya? Kitab hadis kok masih dibuka dengan Quran dulu? Nggak cukup langsung hadis gitu Pak? Kayaknya udah sering kita sampaikan di setiap, karena sebulan sekali ya. Karena semua sumber itu kan dari Al-Quran. Karena semua sumber dari Al-Quran, ya benar nggak salah, cuma ada yang lebih pas gitu. Nah, ini salah kata para ulama, ada Syekh Ahmad Anis bin Thohir Al-Indonesi, sudah profesor di Madinah, ngajar di Masjidil Madinah Pak. Ngajar saya dulu waktu saya di Madinah, dari Semarang aslinya. Anis bin Ahmad Thohir Al-Indonesi, orangnya ya sipit gitu. Jenggonnya juga dikit, bukan kayak orang Arab. Nggak, tapi sudah ngajar di Masjid Nabawi, udah profesor. Beliau ngarang buku Ad-Dawabit Muhimmah fi husni fahmi sunnah. Bagaimana memahami sunnah dengan yang baik. Itu ada ulama-ulama yang lain. Jadi memahami hadis itu di bawah arahan Al-Quran. Jadi tidak lepas. Kalau undang-undang, kalau di organisasi ada namanya ADART, Pak. Anggaran dasarnya Al-Quran, penjelasannya ART-nya hadis. Gak mungkin kan hadis penjelasan keluar dari arahan Al-Qurannya. Karena itu Imam Nawawi membuka dengan Al-Quran dulu. Sehingga pemahaman kita tentang qanaah, tentang iffah, itu sesuai dengan arahan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kok hadis-hadisnya nanti ayat-ayatnya mungkin tidak ada kata-kata qanaah. Ada juga kata iffah nanti. Silakan siapa yang mau baca nih surat Hud ayat 6. Gantian Pak. Tafadhol dibaca saya. Kelihatan di depan. Nih, yang ayat pertama saya. Ya, dibaca. Ulangi, belum sah, belum pakai mic lah. Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini kebetulan yang saya suruh dari Madura. Jadi wa ma min dabbatin, panjang ya. Jadi yang di Quran ini mat apa namanya, Pak? Mat apa, Pak? Oh, ada panjang dabbatin 6 harokat. Mat apa? Hah? Hah? Mustakol kalimi ya. Jadi 6 harokat. Wa ma min ini memang kurang tanda panjangnya ya. Kalau lihat di Qur'annya nanti ada tanda. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada yang mau nerjemahkan? Yang belajar bahasa Arab tadi yang nerjemahkan harus. Ayo Pak Asep. Satu-satu kata aja dulu. Belum nyangkut. Dan ma apa di sini? Manafi apa mausul? Mausulah. Kalau ada ilah, setelahnya ada ilah, di depannya ma, itu berarti nafi, tidak. Maka tidaklah satu pun dari makhluk melata, dabbah itu binatang makhluk melata, termasuk manusia kan? Berjalan di batas bumi ini, illa di atas bumi ini, Allah, kecuali menjadi tanggung jawab Allah rizquha. Rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Makanya semut juga nggak pernah bingung kan? Ya, tapi tetap nyari kan, harus ngumpulin untuk musim panasnya. Allah sudah menjamin, Allah sudah. Biasanya kalau ditanya, gimana kamu makan? Allah. Nah, kan gitu kan? Gimana kamu gaji nggak dapat ini? Qali Allah kan gitu kan?
Ya, dari ayat ini kan kita. Jadi Allah yang nanggung. Ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, kira-kira jawabannya juga gitu. Gimana kamu tinggalkan anak istrinya? Kasih makan apa anak istri kamu? Semua diinfakkan saat perang Tabuk gitu kan? Butuh dana besar. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Ditanya, "Madza tarokta li ahlika?" Keluarga kamu tinggalin apa? Taroktuhum, ya Allah dan Rasulnya. Ya Allah gitu kira-kira. Kalau kita sudah mantap jawabnya seperti itu, Allah, kira-kira itu sudah melaksanakan ayat ini. Jadi kalau sulit-sulit, kenapa kamu infaknya banyak-banyak? Kenapa sih cari sekolah yang mahal buat anaknya? Kholli Allah gitu aja. Ini rezeki kan bisa dicari kan gitu kira-kira ya. Berikutnya, mic-nya biar diputar biar interaktif dikit gitu. Silakan ayat berikutnya. Monggo, Pak. Ya. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس Ilhafa. إلحافا. Ya, di sini ada kata-kata ta'afuf, ada katanya di sini. Orang-orang fakir, uhsiru, apa uhsiru, Pak? Hasr, al-hasr. Yang mereka fokuskan, mereka membaktikan diri, menggunakan diri, menginfakkan hidupnya untuk di jalan Allah. Yang orang-orang fakir yang jadi tentara lah. Waktu itu ikut perangnya. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak sanggup sebenarnya untuk punya kendaraan untuk kerja, tapi mereka sudah mewakafkan untuk ikut perang. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya.